Adalah hari pertama untuk pengurus pusat Perhimpunan Keluarga Turatea melakukan serangkaian agenda Amalia Ramadan. Dimulai dari kampus Megareski ini, yang kebetulan kampus Megareski adalah miliknya Ketua Umum, sehingga kita mulai dari sini. Dan yang kedua, kita akan melakukan Amalia Ramadan di Masjid Al-Markaz Al-Islam. Kemudian yang ketiga, di beberapa tempat di kediaman-kediaman tokoh-tokoh Jeneponto, termasuk di rumahnya Sekjen KKT, kemudian di rumahnya Prof. Bahagia Drama, di rumahnya Prof. Lomba Sultan, dan ada beberapa sampai 5 hari sebelum Lebaran Amalia Ramadan itu kita akan lakukan semua, yang tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi orang-orang Jeneponto di Makassar ini, mempererat silaturahmi, dan yang kedua adalah untuk KKT mensolidkan pengurusnya dalam setiap momentum-momentum Ramadan. Ini memang menjadi agenda tahunan Ramadan atau? Ini agenda tahunan kita. Amalia Ramadan ini kita agendakan selalu di semua toko-toko Turatea, termasuk di rumahnya Rektor UMI nanti insya Allah, kalau tidak ada halangan. Setiap tahun di rumahnya Rektor UMI itu kita lakukan, Pak Prof. Supirman. Kita juga akan selalu agendakan agenda seperti ini, kita lakukan setiap tahun. Tadi tema yang dibawa hari ini kebetulan KKT menerima kunjungan dari pejabat Bupati Jeneponto. PJ Bupati Jeneponto didampingi oleh Asisten 1, kemudian Kadis Kominfo dan Kabak Kesra melakukan kunjungan di KKT ini dalam rangka berbagi rasa dengan pengurus pusat KKT untuk mendiagnosis apa-apa yang menjadi permasalahan di Jeneponto, apa-apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam pemerintahan di Jeneponto. Pak PJ tadi, Pak Junaidi, memaparkan beberapa kendala-kendala teknis dalam pemerintahannya terkait di bidang pertanian, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian juga Pak PJ kehadirannya di sini mengundang orang-orang Jeneponto di diaspora Jeneponto di daerah lain untuk hadir pada 1 Mei 2024 dalam rangka HUT ke-163 Jeneponto. harapannya kan dah? Ya, harapan kita tentu pertama, harapan bagi kami orang-orang KKT di pejabat pemerintahan yang hari ini mudah-mudahan bisa mendiagnosis permasalahan seperti tadi katakan Pak PJ, bisa mengetahui apa akar-akar permasalahan di Jeneponto sehingga kita selalu dikatakan termiskin. Kita kedepannya berharap pemerintahan yang baru tidak ada lagi istilah Jeneponto itu termiskin. Jeneponto perdana bersilaturahmi dengan kerukunan keluarga besar Turatea. Ya, dan ini menjadi sebuah forum silaturahmi. Ya, di sisi lain juga menjadi sebuah forum untuk bagaimana kita sharing, memikirkan bersama. Iya, memikirkan bersama bagaimana Jeneponto ini bisa maju. Ya, saya katakan Jeneponto bisa menjadi lokomotif ya perekonomian di selatan Sulawesi Selatan. Ya, karena potensinya cukup memadai, ya sumber daya manusia dari sisi populasi banyak. Ya, kan tetapi untuk hari ini memang tidak bisa dipungkiri kita masih termasuk salah satu daerah ya dengan beberapa indikator-indikator sosial ekonomi masih di rendah, masih di bawah. Ya. Bagaimana upaya meningkatkan itu, Pak? Iya, makanya saya kurang lebih 2 bulan ini kan lagi mendiagnosa masalah-masalah. Tadi sudah saya sampaikan ada 3 persoalan besar. Ya, yang pertama terkait dengan ya fenomena kelangkaan bibit, yang kedua terkait dengan fenomena kelangkaan pupuk, ngapa pupuk. Yang ketiga dengan ya fenomena harga anjlok ketika panen raya. Ya, jadi kalau ini 3 hal ini selesai, saya kira selesai masalah Jeneponto karena 85% warga Jeneponto bekerja di sektor pertanian. Ya begitu ya. Supportnya PJ sendiri Pak sejauh ini? Kami di sana kan hanya menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh teman-teman di pemerintah daerah. Jadi saya tentunya ya berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal yang bisa menjadi bagian mensupport pemerintah daerah untuk penyelesaian, termasuk KKT. KKT.